Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di kelas Coder. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan genetik algoritma yang kemarin, video genetik algoritma yang sebelumnya. Jadi kan itu baru sampai ke ranking ya. Sekarang kita masuk ke tahap evolusi. Kenapa saya pisah tahap evolusinya? Karena tahap evolusi itu stepnya banyak. Nanti ada ranking, ada memasukkan apa itu individu yang nggak kepilih, nanti diseleksi lagi, terus ada mutasi, ada crossover, banyak ya. Jadi langsung saja kita memprogram genetik algoritmanya. Kita lanjut ke evolusi ya. Mari kita program dulu. Jadi kita akan pakai beberapa parameter. Ini udah aku sediain. Jadi sebenarnya genetik algoritma ini saya terinspirasi dari sebuah project saya nemu di Google. Saya juga nemu di YouTube channel orang Indonesia juga. Dan sama, karena kenapa saya ambil yang ini? Karena simple gitu loh. Genetik algoritma yang ini simple, terkesan simple. Ya, tapi tergantung kasusnya. Kalau nanti kasusnya misal menyelesaikan sebuah rumus, nanti ya ada sendiri caranya gitu. Jadi di sini saya udah siap copy parameternya. Di sini ada populasi, ada target. Bentar saya besarin dulu biar kelihatan. Nah, ini ada target, ada retain. Ini nanti buat memilih mengambil individu untuk dimasukkan ke parent, retain. Ini nanti untuk seleksi individu yang belum masuk ke dalam parentsnya, nanti yang nggak masuk diseleksi lagi. Jadi mutasi rate-nya. Oke. Selanjutnya kita akan grading ya, akan meranking. Aduh, komennya nggak bisa ya. Oke, kita akan meranking. Kita akan melakukan ranking berdasarkan rata-rata dari rata-rata ini. Jadi rata-rata dari sini akan kita manfaatkan untuk meranking individunya. Oke, mari kita program untuk meranking si individunya. Oke, kita sudah memprogram untuk untuk meranking. Jadi di sini bisa kalian lihat di sini variabel graded ini kita gunakan untuk menampung hasil dari grade dan individunya. Jadi ini nanti isinya ada dua, yaitu pertama adalah baris yang ke-0 adalah rata-ratanya, dan baris yang kedua adalah individunya, seperti itu.
Terus yang grade ini, yang grade yang kedua ini, setelah dimasukkan ke dalam variabel grade ini, lalu kita sorting berdasarkan yang paling tertinggi, tapi yang paling ya kita sorting yang tertinggi, tapi nanti yang paling optimalnya adalah nilai terendah, yaitu 0 ya. Semakin rendah nilainya semakin bagus gitu. Dan ini kenapa saya kasih 1 di sini, karena yang kita ambil itu individunya, karena baris ke 0 adalah hasil rata-ratanya, dan baris yang pertama itu isinya individu. Oke, setelah itu kita akan menghitung retain ya, retain lines. Retain lines nanti kita gunakan untuk mengambil parents atau memilih berapa sih dari individu tersebut yang akan kita jadikan parents gitu ya. Oke, jadi kita udah program rumus dari retain lainnya. Jadi kenapa saya kalikan sama retain line? Misalkan di sini bisa kalian lihat retain line-nya 0,2. Terus panjang dari atau ukuran dari atau isi dari grade-nya, misalkan isi grade-nya 4, akan dikali dengan retain line, akan dijadikan in, maka akan dibulatkan ya jadi in, akan menjadi angka bukan desimal ya, angka integer. Lalu angka integer tersebut kita gunakan untuk mengambil parents yang akan kita gunakan, mengambil individu untuk kita masukkan ke dalam parentsnya, seperti itu maksud saya. Oke, tahap selanjutnya kita akan menseleksi individu yang nggak kedapatan tempat buat masuk ke parentnya. Jadi ini nggak mungkin full dari semua populasinya ya. Pasti ada yang sisa. Nah, yang sisa itu kita akan seleksi lagi dan kita masukkan ke dalam parents. Kita program dulu. Oke, jadi itu dia program untuk menseleksi individu yang tidak kedapatan tempat atau tidak terpilih oleh data lainnya. Jadi kita iterasikan individu di dalam grade. Individu di dalam grade ini kita buat kondisi, setelah diiterasikan kita buat kondisi bahwa ketika jika nilai random ini, udah aku import ini,
Nah, random itu kurang dari random selected, yang berarti lebih besar random selected daripada randomnya. Maka parent individunya akan kita append-kan ke dalam parents ya, seperti itu. Maka akan masuk ke dalam parents ya. Selanjutnya kita akan lakukan mutasi ya. Jadi mutasi itu kita akan mengganti sebentar, ini meja saya ketutupan buku. Oke, adanya dulu. Oke. Waduh, gimana nih? Saya gambar pakai mouse saja ya. Jadi di sini kan misal ada individu 1, 2, 3, 4 gini. Nah, di mutasi nanti kita akan memilih ini atau ini atau ini atau ini. Kita akan ganti dengan angka, atau kita pakai teks saja, kan jadi angka baru seperti itu. Maka ini akan menjadi angka baru. Akan diganti oleh angka baru yang teks biasa ya. Mana nih? Jadi angka baru yang akan dipilih dari random integer. Jadi nanti ada random integer, terus nanti random integer itu menghasilkan angka baru, lalu waduh kok hilang. Maka angka baru tersebut akan dimasukkan ke sini. Seperti itu. Digantikan oleh angka baru, misalkan 2-nya indeks yang ini. Seperti itu. Ya, sekiranya seperti itu. Maaf kacau ya. Oke, jadi kita langsung baca program mutasinya. Oke, kita udah memprogram program dari mutasinya. Jadi seperti ini. Jadi untuk individu di dalam parents kita buat kondisi ketika jika nilai random ini kurang dari mutasi, jadi lebih besar mutasi daripada randomnya, maka kita akan hitung indeks. Kita akan ambil indeks dari random integer dari panjang individu ini. Dari panjang individu kita
pilih, kita akan ambil satu indeks, satu buah integer, lalu len atau panjang dari individu ini akan dikurangi satu, lalu akan kita gunakan sebagai limit atau batas atasnya lah. Di sini batas bawahnya 0, batas atasnya ini panjang individu dikurangi satu. Lalu setelah dapat indeksnya, maka indeksnya akan kita masukkan ke dalam individu, maka indeks dari individu ini akan dipilih, akan dikeluarkan berdasarkan indeks ini. Maka indeks tersebut akan diganti dengan data ini. Random integer, nilai minimum dari individu sama nilai maksimum dari individu. Beda ya. Di sini sebenarnya ada min max-nya, tapi di sini pakai min max yang beda atau min max dari function. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam crossover. Jadi crossover itu kita balik lagi ke sini, kita hapus semua. Mana ini hapus? Hapus ini. Kurang besar. Nah, crossover kan tadi individunya udah kita mutasi, misal 1 jadi 3, 4, 7 gitu. Oh ya, semakin jadi kan tadi kita udah mutasi. Nah, ini. Nah, ya jadi kita lanjut. Ini bisa kalian custom ya, rectangle-nya bisa kalian custom, random selecting-nya bisa kalian custom, mutasinya bisa kalian custom, dan ini bisa kalian cari nilai retanya dengan genetik algoritma juga, tapi apa genetik algoritma di dalam genetik algoritma. Oke, kita lanjut penjelasan crossovernya. Kan udah dimutasi ya. Setelah dimutasi, masuk ke crossover untuk menghasilkan anak ya, untuk menghasilkan bayi gitu. Misal gini. Untuk menghasilkan bayi. Kita pokok menghasilkan anak ya, menghasilkan keturunan. Maka keturunan ini akan menjadi individu baru, new gitu aja dah. Setelah individu baru, maka akan diproses kembali. Kalau masih kurang, maka akan dijadikan individu baru lagi, seperti itu. Dan untuk mendapatkan anak ini, kita butuh namanya P atau parents ya. Nah, membuat parents kita perlu namanya jantan dan betina. Nah, gimana cara buat jantan dan betinanya? Mari kita masuk ke Visual Studio Code. Mari kita program crossovernya.
Oke, proses crossovernya sudah kita program. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ada parent length atau panjang dari parentsnya. Jadi ini dari parentsnya berapa. Di sini ada banyak anak. Jadi ini kita akan menentukan berapa banyak children yang akan dihasilkan dari crossover ini. Terus ada anak dengan list kosong. Di sini akan kita isi dengan anak yang telah dihasilkan dari ini female dan female-nya. Terus kita buat looping, yaitu ketika panjang dari anaknya itu kurang dari banyak anaknya, maka ketika anaknya ini panjangnya udah sama banyak anaknya ini, maka akan stop while-nya. Terus ini ada laki-laki dan perempuan, caranya mendapatkannya sama dengan random integer, terus limit atasnya atau limit pokoknya limit atasnya atau batas atasnya menggunakan parent length yang kita kurangi dengan 1. Panjang dari parent yang kita kurangi dengan 1, terus kita buat kondisi if, mana if ini jika male tidak sama dengan female atau laki-laki tidak sama dengan perempuan, ya pasti harus seperti itu, logika ya. Maka ayah, ibunya akan kita ambil dari si parentsnya. Lalu setelah ayah ibunya kita ambil dari parentsnya, kita hitung untuk membuat hal atau membagi ayah dan ibunya untuk dimasukkan ke mutasi, ke anak mutasinya. Lalu setelah anak hasil dari ayah dan ibu ini lahir, maka akan dimasukkan ke anak list kosong ini. Lalu berarti akan di-extend anaknya, lalu di-return parent-nya. Seperti itu. Ya, evolusi selesai. Mari kita tes apakah ada error. Oh, nggak ada error. Oke, di sini saya udah siapin main foldernya. Sini untuk kita langsung tes aja ya. Coba kita tes, kalau hasilnya berupa target ini berarti berhasil ya. Oh, berhasil teman-teman. Berhasil ya, 371. Kita lihat. Kita buat gini. Hasil GA-nya. Terus kita print selisih apa gini aja, nggak bisa dah, print aja, print kita taruh selisih gini. Jadi cara selisihnya, oh benar. Jadi kita harus pakai f string ya. Kita misalkan target, aduh nggak masuk ya, target kita kurangi sama ini, kita copy, kita paste ke sini. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa nih? Oh, nggak bisa, benar. Jadi harus sendiri. Ntar misalkan hasil QA-nya proses ini. Terus ini hasil QA. Terus setelah selisih kita lihat individunya. Kita print individunya, yang mana sih individunya, kayak gimana sih bentuknya gitu. Kita lihat individunya. Berarti pakai f string aja. Oke, jadi seperti itu. Saya jelasin dulu ya yang bagian main filenya ini. Aduh, kenapa error ini? Error. Oh, ya Allah, ya Allah, Masya Allah ya. Ini bukan sama dengan, ini kurang. Oke. Jadi kita from genetic algoritma, file genetic algoritma kita ini,
kita import tanda import ini tandanya semua. Jadi semua akan kita import. Ini ya, semua ini akan kita masukin ke dalam sini. Selanjutnya kita tentukan, kita input target, populasi, jumlah populasi, panjang targetnya, minimum maksimum buat populasi sama buat individunya. Terus ini populasinya, ini count. Terus ini business history yang akan dimasukkan dari hasil P-nya, ini populasi barunya. Jadi untuk I di rank 100 ya, jadi di rank Emacs-nya yang akan kita iterasikan sebanyak 100 kali. Kita bersihin dulu GLS. Akan diiterasi 100 kali, maka P dari ini kita akan ganti dari P evolusi, P sama targetnya, ini populasi sama targetnya. Setelah kita masukkan ke fitness history. Setelah itu kita print di sini hasilnya seperti itu. Mari kita lihat hasilnya. Nah, ini individu terbaiknya yang mendekati selisihnya 0, hasil genetik algoritmanya 371. Maka kita lihat lagi, 0, masih 0, masih 0, masih 0, masih 0. Ini ada negatif 1, ini malah negatif 1, individu terbaiknya ini. Apakah ada lagi? Oh enggak, 0 semua ya, kebanyakan bagus ya. Jadi seperti itu, dan individunya beda-beda ya, karena setiap kita ngulang ini pasti individunya beda-beda yang terbaik. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial genetik algoritma. Jadi tutorial genetik algoritma selesai. Yang genetik algoritma yang ini maksudnya yang basic atau beginner ya buat genetik algoritmanya. Terusnya kita mungkin bisa lakuin genetik algoritma kita gabung sama linear regresi ya, mungkin seru nanti. Jadi nanti input buat linear regresinya akan dihitung berdasarkan ini. Jadi ini kita akan manfaatkan ini fitnessnya, ini gradingnya ini sebagai error. Kita akan grading atau kita akan peringkat error yang paling rendah, sama kayak ini ya. Nanti yang mana yang terbaik, yang mana paling mendekati, jadi itu ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa aku giniin gini. Nah, jadi terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.